Halo semuanya, kenalin nama saya Suci Rahmawati dengan NPM 6023210074. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Bisnis 1. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Business Psychology Framework, yaitu kerangka ini akan menunjukkan bagaimana arah strategi, kekuatan organisasi, dan perkembangan manusia bisa bekerja sama supaya bisnis ini tidak hanya untung, tetapi juga membuat orang yang dalamnya merasa bahagia. Yang pertama itu ada strategi deduction capital. Bagian pertama ini seperti kompas yang menentukan kemana perusahaan akan melangkah. Di dalamnya terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada filosofi dan juga nilai-nilai, keyakinan dan prinsip yang memandu setiap keputusan. Misalnya, perusahaan yang memegang nilai pelayanan terbaik akan selalu menempatkan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Yang kedua, visi misi, tujuan besar dan alasan keberadaan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan strategi bisnis. Sasaran yang terukur seperti meningkatkan penjualan 20% dalam setahun. Dan yang terakhir itu ada strategi intens. Rencana nyata yang menghubungkan nilai, visi, dan target ke langkah kerja. Misalnya meluncurkan produk baru atau memperluas pasar ke kota lain. Pada bagian ini, yaitu memastikan setiap langkah sesuai dengan arah yang sudah disepakati. Selanjutnya, itu ada organizational capital. Setelah arah jelas, perusahaan butuh sistem yang kuat agar rencana bisa dijalankan. Ada beberapa poinnya juga. Yang pertama, kepemimpinan dan juga manajemen. Cara pemimpin menggerakkan tim dan membuat keputusan tepat. Misalnya, manajer yang rutin mendengar ide karyawan dan memberikan umpan balik yang jelas. Selanjutnya ada budaya organisasi, di mana kebiasaan dan juga suasana kerja yang mendukung kolaborasi aktif dan kreatif. Contohnya, budaya kebebasan berpendapat, di mana karyawan bebas mengajukan ide tanpa takut dikritik. Ada juga infrastruktur dan juga teknologi manajemen, yaitu sarana dan teknologi yang mempermudah pekerjaan seperti penggunaan aplikasi project management untuk memantau tugas tim. Dan yang terakhir adalah pengelolaan atau pengetahuan dan informasi. Cara menyimpan dan berbagi informasi penting, misalnya perusahaan yang membuat database panduan kerja agar karyawan baru cepat beradaptasi. Semua ini dibuat organisasi rapi, efisien, dan juga menghadapi perubahan. Selanjutnya ada human capital. Bagian berikutnya adalah modal manusia, yaitu kemampuan dan kesejahteraan orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Ada beberapa poinnya juga. Yang pertama ada kompetensi individu, yaitu keterampilan dan pengetahuan setiap orang. Contohnya, seorang staf keuangan yang mahir menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya ada kompetensi kerja tim, di mana kekuatan kerjasama, misalnya tim marketing yang saling mendukung agar kampanye promosinya sukses. Selanjutnya ada kompetensi organisasi, yaitu kemampuan kolektif seluruh tim untuk menyelesaikan proyek besar, seperti peluncuran produk baru dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir itu adalah kompetensi sosial dan lingkungan. Kepedulian pada masyarakat dan alam, misalnya perusahaan yang aktif dalam programan pengurangan sampah plastik. Jika manusia di dalamnya berkembang, otomatis bisnis pun tumbuh lebih sehat dan juga berkelanjutan. Semua modal tadi bertemu di kerangka ini, yaitu psychological well-being, kesejahteraan psikologis atau produktivitas. Karyawan merasa dihargai dan didukung. Mereka bekerja dengan semangat, misalnya perusahaan yang menyediakan konseling gratis dan juga jam kerja fleksibel. Biasanya punya karyawan yang lebih produktif karena merasa tenang dan juga bahagia. Ketika arah strategi, sistem organisasi, dan juga pengembangan manusia bekerja harmonis, hasilnya adalah kesejahteraan karyawan dan produktivitas yang tumbuh tanpa paksaan. Inilah yang menghasilkan keunggulan bisnis yang berkelanjutan dan juga kebahagiaan semua pihak. Dengan kata lain, Business Psychology Framework ini menunjukkan bahwa bisnis sukses itu bukan cuma soal strategi, tetapi juga tentang sistem yang kuat dan manusia yang berkembangnya. Itulah inti dari Business Psychology Framework ini. Terima kasih. Tamatlah sudah akhir sekali.